semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 33, yang mana pada video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait solid with solid mixing of powders. Adapun keanggotaan dari kelompok kami yaitu Arjun Zalman dengan ujung NIM 054, Restu Pamungkas dengan ujung NIM 030, dan juga Muhammad Ridho Gilang dengan ujung NIM 037. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai mixing of powders, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu mixing of powders. Jadi, mixing of powders merupakan pencampuran antara dua jenis ataupun lebih partikulat kering atau bubuk yang berwujud solid. Mobilitas campuran pada powders itu bergantung pada input energi, dan tanpa hal ini tidak akan ada gerakan relatif dari partikel. Komponen partikulat dan juga granulat itu tidak memiliki sifat konstan spesies molekul, dan hal ini menyebabkan gerakan mengacak atau segregasi. Kualitas campuran dapat ditingkatkan dengan meremas, menggulingkan, atau memangkas partikel pada powders. Interaksi dan juga segregasi antar partikel pada powders itu dipengaruhi oleh gaya inersia, kekuatan permukaan, dan juga gaya gravitasi. Gaya inersia di sini merupakan gaya yang berfungsi untuk menahan partikel dalam posisi tetap, misalnya gaya van der Waals, gaya elektrostatik, dan juga gaya permukaan. Kekuatan permukaan dalam hal ini berfungsi untuk menahan tolakan-tolakan partikel yang mengembang. Hal ini mencakup luas permukaan, kekasaran permukaan, polaritas, dan juga kelembapan. Gaya gravitasi dalam hal ini berfungsi untuk membantu distribusi momentum dan mode rotasi untuk pencampuran yang efektif. Mekanisme pencampuran bubuk atau padatan. Yang pertama yaitu convective mixing. Mekanismenya yaitu menggunakan bilah sehingga terjadi pergerakan partikel. Biasanya memakai Friedman mixer. Yang kedua yaitu shear mixing. Mekanismenya yaitu memecah gaya tarik-menarik sehingga terjadi pergerakan sejajar dengan permukaannya. Biasanya memakai height shear mixer. Yang ketiga yaitu diffusion mixing. Mekanismenya melibatkan gerakan acak partikel sehingga terjadi pergerakan. Biasanya memakai tumbling mixer. Berdasarkan mobilitasnya, bubuk atau padatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu cohesive powders dan juga free-flowing powders. Cohesive powders itu memiliki tekstur yang baik dengan mobilitas yang buruk, misalnya yaitu bedak wajah. Sedangkan free-flowing powders itu memiliki mobilitas yang baik, tetapi memiliki tekstur yang buruk. Contohnya deterjen. Adapun faktor yang mempengaruhi pencampuran bubuk atau padatan, yaitu ukuran partikel, densitas, bentuk partikel, proporsi bahan yang dicampur, daya tarik partikel, karakteristik aliran, kerapuhan, dan juga karakteristik permukaan. Adapun kondisi untuk pencampuran yang baik, yaitu memiliki ruang yang optimal, gaya geser yang sesuai, dan juga waktu pencampuran yang optimal. Klasifikasi peralatan untuk pencampuran bubuk atau padatan. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat aliran atau mobilitas. Untuk free-flowing powders, itu biasanya memakai V-Con blend atau double con mixer. Untuk cohesive powders, itu biasanya memakai Sigma blender atau planetary mixer. Yang kedua yaitu berdasarkan skala pencampuran. Untuk skala kecil, biasanya memakai Morder and Pezo, V-Con blender, double con blender, Friedman blender, Sigma blender, planetary pedal, ataupun fluidized mixer. Untuk skala besar,
biasanya memakai barrel type ataupun zigzag type. Adapun tabel berikut untuk pengklasifikasian yang lebih lengkap. Yang pertama yaitu untuk batch type, biasanya memakai mortar vessel dengan mekanisme pencampuran yaitu trituragen. Yang kedua yaitu tumbling mixer of cylindrical mixer with no mixing blade. Biasanya memakai double cone blender ataupun V-cone blender dengan mekanisme pencampurannya yaitu tumbling action. Yang ketiga yaitu tumbling mixer with a mixing blade. Biasanya memakai V-cone blender double ataupun cone blender dengan mekanisme pencampurannya yaitu tumbling action as well as shearing with blade. Untuk yang keempat itu static mixer. Biasanya memakai ribbon blender, sigma blender ataupun planetary pedal dengan mekanisme pencampurannya yaitu stationary heel and rotating blade. Yang kelima yaitu air mixer of fluidized mixer. Biasanya memakai fluidized mixer dengan mekanisme pencampurannya yaitu air supported blending. Untuk yang terakhir yaitu continuous type. Biasanya memakai barrel type ataupun zigzag type. Untuk mekanisme pencampurannya yaitu rotating heel with rotating blades. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang langkah-langkah proses percampuran padat-padat. Terdapat 4 langkah, yaitu 1. Perluasan hamparan padatan, dan kedua, penerapan gaya geser 3 dimensi pada powder, dan ketiga, aduk cukup lama untuk memungkinkan pengacakan partikel yang sempurna, dan keempat, pertahankan pengacakan agar terjadi segregasi setelah pencampuran. Nah, alat yang kita gunakan untuk pencampuran padat-padat di video ini adalah blender fluted V dengan karakteristik 1. Berbentuk V dan terbuat dari stainless steel atau bahan anti karat. Dan kedua, bahan dimuat sekitar 50-60% dari total volume. Ketiga, model kecil 20 kg dengan pemutaran 35 rpm dan terdapat juga model besar 1 ton dengan pemutaran 15 rpm. Dan keempat, saat blender berputar, material mengalami gerakan yang jatuh. Ketika V dibalik, materi terbagi menjadi 2 bagian. Proses membagi dan menggabungkan kembali ini secara terus-menerus akan menghasilkan pencampuran yang teratur dengan mekanis. Baik, selanjutnya adalah contoh kasus perhitungan indeks pencampuran granular. Sebuah mixer akan digunakan untuk mencampurkan 500 kg serbuk A dengan 250 gram serbuk B. Indeks pencampuran granular dari serbuk A adalah 0,85, sedangkan indeks pencampuran granular dari serbuk B adalah 0,75. Tentukan indeks pencampuran granular campuran serbuk A dan B. Jawaban, indeks pencampuran granular campuran dapat dihitung menggunakan rumus berikut, di mana C sama dengan indeks pencampuran granular campuran, WA sama dengan berat serbuk A dalam kilogram, CA sama dengan indeks pencampuran granular serbuk A, WB sama dengan berat serbuk B dalam kilogram, CB sama dengan indeks pencampuran granular serbuk B. Substitusi ke rumus berdasarkan nilai-nilai yang diketahui yaitu C sama dengan 500 kali 0,85 plus 250 kali 0,75 per 500 plus 250 sama dengan 0,8167. Jadi, indeks pencampuran granular campuran serbuk A dan B adalah sekitar 0,8167. Berikutnya adalah contoh kasus perhitungan laju pencampuran. Sebuah mixer horizontal dengan kapasitas 1000 kg akan digunakan untuk mencampurkan serbuk A dengan serbuk B. Serbuk A dan B masing-masing memiliki berat jenis 800 kg per meter kubik dan 1000 kg meter kubik. Laju aliran serbuk A adalah 10 kg per menit, sedangkan laju aliran serbuk B adalah 15 kg per menit. Tentukan laju pencampuran serbuk di dalam mixer. Jawaban, laju pencampuran serbuk dapat dihitung menggunakan rumus berikut, di mana Q sama dengan laju pencampuran campuran serbuk dalam kilogram per menit, QA sama dengan laju aliran serbuk A, DA sama dengan berat jenis serbuk A, VA sama dengan volume serbuk A dalam mixer, QB sama dengan laju aliran serbuk B, DB sama dengan berat jenis serbuk B,
VB sama dengan volume serbuk B dalam mixer, dan VM sama dengan volume total mixer. Untuk menghitung volume serbuk A dan B dalam mixer, kita dapat menggunakan rumus berikut, di mana T sama dengan waktu pencampuran dalam menit. Substitusi nilai yang diketahui ke dalam rumus, PA sama dengan 10 per 800 kali T, sama dengan T sama dengan 0,015 T meter kubik. Kemudian kita dapat menghitung volume total mixer, VM sama dengan 1000 per 800 plus 1000 per 1000 sama dengan 2,25 meter kubik. Selanjutnya, kita bisa menghitung laju pencampuran-campuran serbuk. Q sama dengan masukkan ke rumus dan didapatlah hasilnya 83,33 T. Jadi laju pencampuran serbuk di dalam mixer adalah sebesar 83,33 kg per menit. Lalu yang terakhir adalah contoh kasus perhitungan konsumsi daya. Sebuah mixer horizontal dengan kapasitas 500 kg akan digunakan untuk mencampurkan serbuk A dengan serbuk B. Serbuk A dan masing-masing memiliki berat jenis 800 kg per meter kubik dan 1000 kg per meter kubik. Laju aliran serbuk A adalah 10 kg per menit, sedangkan laju aliran serbuk B adalah 15 kg per menit. Mixer ini memiliki motor listrik dengan daya 5 kW. Berapa besar konsumsi daya pada motor listrik saat mencampurkan campuran serbuk? Jawaban, konsumsi daya pada motor listrik dapat dihitung menggunakan rumus berikut, di mana P sama dengan konsumsi daya pada motor listrik, Q sama dengan laju pencampuran campuran serbuk, H sama dengan ketinggian material dalam mixer, Sg sama dengan berat jenis campuran serbuk, dan F sama dengan efisiensi motor listrik. Untuk menghitung ketinggian material dalam mixer, kita dapat menggunakan rumus berikut, yang dimana V sama dengan Q kali T Vm sama dengan 500 per 800 per 1000 sama dengan 0,3125 meter kubik. H sama dengan V per A sama dengan Vm per 2 sama dengan 0,15625 meter kubik meter persegi. Kita dapat menghitung volume campuran serbuk dalam mixer dengan mengalihkan laju pencampuran dengan waktu pencampuran, seperti pada contoh sebelumnya. Dalam hal ini kita asumsikan waktu pencampuran adalah 10 menit, sehingga P sama dengan Q kali T sama dengan 10 kali 800 kali 0,0125 kali 10 plus 15 kali 1000 kali 0,15 kali 10 sama dengan 39,375 meter kubik. Kemudian kita dapat menghitung berat jenis campuran serbuk dengan rumus Sg sama dengan QA kali DA plus QB kali DB per Q. Masukkan nilainya dan dapatlah hasilnya 933,33 kg per meter kubik. Efisiensi motor listrik dapat dihitung sebesar 90%. Dan yang terakhir, kita dapat menghitung konsumsi daya pada motor listrik. P sama dengan Q kali H kali Sg per F. Nah, masukkan ke rumus, yaitu didapatlah hasilnya 16.358,32 watt. Dan dikonversikan ke kilowatt sebesar 16,36 kilowatt. Jadi konsumsi daya pada motor listrik saat mencampurkan campuran serbuk adalah sebesar 16,36 kW. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.